Baik, sebelum mulai pembelajaran pada sore hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Tobi. Jadi kita hari ini akan mempelajari terkait dengan macam-macam norma dalam kehidupan. Sebelum memasuki materi ini, Ibu mau tanya dulu, dari anak-anak sekalian itu ada nggak yang pernah melanggar aturan di lingkungan sekolah, rumah ataupun masyarakat? Saya Mas Taufik melanggar terkait aturan apa nih? terkait aturan saya membawa motor tidak ada sanksinya. Oke, Mas Taufik dapatin sanksi atau Ya, tidak? dapat sanksi berupa sanksi tilang. Sanksi tilang. Oke, jadi lain kali kalau berkendara itu yang sewajarnya dan yang sebaiknya dengan mengikuti aturan lalu lintas seperti dengan menggunakan kendaraan berbasis lainnya. Oke, jadi pada materi kita kali ini tujuan pembelajarannya, jadi nanti kalian akan mampu menjelaskan pengertian norma, mengidentifikasi macam-macam norma, menganalisis contoh pelanggaran norma, menyusun solusi pelanggaran norma melalui musyawarah ataupun diskusi, dan juga menunjukkan sikap kolaborasi melalui gamifikasi. Jadi pembelajaran kita kali ini itu berbasis gamifikasi, jadi kayak ada tantangan misi dalam tahap pembelajarannya. Oke, ada yang tahu itu gambar apa? Buang sampah sembarangan di sungai. Oke, jadi itu gambar anak yang membuang sampah sembarangan di sungai. Perilaku ini baik atau buruk? Buruk ya, jangan dicontoh. Kalau buang sampah harus pada tempatnya, sampah pasti. Nah, apa sih itu norma? Jadi norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma itu dibuat agar kehidupan itu berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Ada yang tahu nggak macam-macam norma apa aja? Norma dulu. Jadi ini dia macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Jadi ini adalah mini lesson atau perlu untuk kalian nanti melaksanakan tantangan-tantangan ataupun misi dalam pembelajaran. Jadi kalian boleh mencermatinya terlebih dahulu. Oke, jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian ke dalam mungkin dua kelompok aja ya. Mungkin yang cewek di depan kelompok 1 dan yang cowok di belakang itu kelompok 2. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Jadi di dalam LKPD itu terdapat topiknya yang dimana macam-macam norma dalam kehidupanku untuk kelas 5. Nanti kalian isi namanya di bagian sini. Dan di situ juga ada aturan main dalam misi. Jadi bisa kalian baca sendiri ya di dalam LKPD itu. Nah, nanti kalian bisa baca instruksi yang ada pada LKPD itu. Dan untuk misi yang pertama itu nanti kalian menjawab dan mengangkat tangan. Siapa yang cepat mengisi ataupun menjawab soalnya bisa langsung angkat tangan dan itu nanti akan mendapatkan poin. Nah, seperti itu. Oke. Ya, silakan kelompok 2. Untuk saya, norma apa yang dilanggar? Agama, kesopanan, kesusilaan, untuk menjawabnya. Norma kesopanan
Ibu. Ya. Untuk yang ketiga dan keempatnya, Untuk yang ketiga yaitu apa dampak dari pelanggaran norma tersebut. Yang pertama, air sungai menjadi kotor dan tercemar. Yang kedua, ikan dan makhluk hidup air bisa mati. Yang ketiga, mengganggu kesehatan masyarakat, bau dan penyakit. Dan yang terakhir, menyebabkan banyak ketiga sampah air ke sungai. Yang keempat, siapa saja yang dirugikan dari pelanggaran ini, yaitu lingkungan sungai dan makhluk hidup air, masyarakat sekitar, diri sendiri dan orang lain yang menggunakan air sungai, dan petugas kebersihan atau pemerintah daerah. Sudah Ibu. oke, jawabannya sudah sangat lengkap dan kompleks sekali. Dan kelompok 2 mendapatkan poin 10. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, karena tadi yang seperti itu kelompok 2, mungkin kelompok 1 juga boleh menyampaikan dari misi yang pertama supaya bisa memasukkan poin kelompok 1. Iya, silakan saya lakukan. Oke, anak-anak, karena kelompok 2 tadi sudah menyampaikan jawaban dari misi yang pertama dan mendapatkan poin 10, sekarang bisa untuk kelompok 1 juga menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Saya dulu. Misi 1, mengidentifikasi masalah norma. Apa masalah yang terjadi dalam gambar atau kasus tersebut, yaitu anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Norma apa yang dilanggar? Norma kesopanan, kesusilaan, dan juga norma hukum. Apa dampak dari pelanggaran norma tersebut? Air menjadi kotor, ikan dan hewan di sungai mati dan menyebabkan banjir. Siapa saja yang dirugikan dari pelanggaran ini, yaitu lingkungan sungai, masyarakat sekitar, dan juga petugas kebersihan. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Maka poin yang didapatkan oleh kelompok 1 dalam misi pertama ini 8, karena kelompok 1 jawabannya masih lumayan simpel. Kalau kelompok 2 tadi kan udah yang lumayan kompleks dan lebar. Oke, jangan berkecil hati, maka kalian masih bisa nih mengejar poin-poin kelompok itu dalam misi kedua, ketiga, dan presentasi, yaitu misi keempat. Oke, sekarang bisa dilanjutkan untuk mengerjakan misi yang kedua dan yang ketiga untuk nanti dipresentasikan. Baik. Apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Oke, jadi karena kalau misal ada, nanti Ibu akan mempelajari tadi terkait misi atau clue yang akan kalian jadikan pedoman untuk misi. Tidak ada? Oke, sudah menjawab semuanya. Mungkin sekarang boleh presentasi. Siapa nih yang mau presentasi terlebih dulu? Oke, kelompok 2 lagi. Boleh, silakan masuk dan mempresentasikan kelompok 2. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada misi 2. Adapun pertanyaan di sini itu cocokkan permasalahan pada misi 1 dengan 4 jenis norma berikut. Yang pertama itu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Jawabannya setelah saya menganalisis gambar tersebut, orang tersebut melanggar dua norma, yaitu norma kesusilaan dan juga norma hukum. Adapun alasannya di sini karena membuang sampah ke sungai bukan hanya tidak sopan, tetapi sudah merusak lingkungan dan dapat dikenakan sanksi. Norma kesusilaan menuntut kita menjaga alam sebagai sikap moral, sedangkan norma hukum melarang pencemaran lingkungan. Oke, yang selanjutnya di misi ketiga itu, menurut kelompokmu bagaimana cara menyelesaikan masalah
pelanggaran norma tersebut. Menurut kelompok kami yaitu mengajak anak membuang sampah ke tempatnya dan memberi penjelasan tentang dampaknya. Dan pertanyaan kedua, apa langkah paling tepat agar kejadian tersebut tidak berulang? Langkah paling tepat yaitu menyediakan tempat sampah terpisah yaitu organik dan anorganik di dekat sungai. Dan pertanyaan yang nomor 3, apa peran kalian sebagai siswa dalam mencegah pelanggaran norma? Yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau selokan dan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Beri tentang kelompok 2 teman-teman. Boleh silakan dulu kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 1 boleh maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Misi 2 yaitu mencocokkan permasalahan pada misi 1 dengan apa jenis norma berikut dari gambar di layar. Jadi ada 4 norma yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Kami memilih 3 norma yaitu kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Nah, alasan kami memilih jenis norma ini karena buang sampah bukan cuma tidak sopan tapi juga dapat merusak lingkungan dan dapat sanksi. Ya, untuk misi ketiga menyusun sanksi pelanggaran norma. Nomor 1, menurut kelompokmu bagaimana cara menyelesaikan masalah pelanggaran norma tersebut? Nah, yaitu dengan membersihkan sampah bersama-sama, mengingatkan anak yang membuang sampah sembarangan. Yang nomor 2, apa langkah paling tepat agar kejadian tersebut tidak terulang? Yaitu biasakan membuang sampah pada tempatnya. Nomor 3, apa peran kalian sebagai siswa dalam mencegah pelanggaran norma, menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan? Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 biologis kelompok 3. Oke anak-anak, sekarang kalian pasti udah penasaran sama poin kalian. Kira-kira kalian dapat poin berapa ya terkait dengan misi 2, misi 3, dan misi 4 presentasi. Untuk kelompok 1 nih, yang analisis norma karena tadi udah lumayan lengkap dan jelas, Ibu kasih poinnya 15. Dan untuk kelompok 2, Ibu kasih 13. Tepuk tangan semuanya. 2. Tadi terkait dengan solusi dan presentasi juga udah bagus dan lengkap. Jadi Ibu kasih poinnya 25. Di sini untuk sikap masing-masing anak itu udah lumayan bagus semua. Dikasih poin 10. Oke. Jadi di sini kira-kira kelompok berapa ya yang poinnya paling banyak? 1, 2. Kelompok mana nih? 2.
yang di bawah dari kelompok 2, makanya juara 2 dia mendapatkan silver badge. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah belajar nih terkait banyak hal terkait dengan pengertian norma, macam-macam norma, dan anak-anak juga sudah menyelesaikan misinya. Apakah masih ada yang kurang dipahami atau apa yang sudah kalian pahami sejauh ini terkait pembelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah ya. Sekarang mungkin Ibu akan mengirimkan terkait dengan link workflow-nya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan secara individu soal yang ada di workflow. Nanti kalian boleh mengaksesnya di masing-masing. Oke, karena sekarang kalian akan mengerjakan tulis workflow secara individu. Nanti kalian boleh men-scan QR yang ada di depan atau dikirimkan di grup kelas ya. Nanti kalian langsung isi saja. Ibu kasih waktu 10 menit. Apakah tidak ada kendala? Ada kendala? Oke, sudah semua ya mengerjakan dan hasilnya sudah masuk di Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, karena kalian sudah menulis dan melakukan misi-misi dan pemahaman yang ada tadi, siapa nih yang bisa menyebutkan atau menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini? Ada yang bisa? Saya Ibu. Oke, silakan. Hari ini kita belajar tentang norma, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Oke, jadi kita hari ini belajar terkait dengan norma. Jadi norma itu sebagai pedoman yang baik untuk kita itu bisa lebih hidup dengan lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai, sampai ada patokan menjadikan diri kita itu lebih baik. Dan ada beberapa macam norma yang sudah disebutkan oleh tadi yang sudah disebutkan oleh Tina, yaitu ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta hukum. Dan jika kita melanggar norma, nanti kita akan mendapatkan sanksi. Jadi anak-anak harus selalu taat dan mengingat norma-norma itu dan menghindari terkait dengan pelanggaran. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan buat semuanya karena sudah hebat menjalankan misinya. Oke, sekarang mungkin Ibu akan menyampaikan untuk minggu depan. Jangan lupa kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu materi tentang ekosistem. Jadi jangan lupa pelajari terkait dengan materi ekosistem ya anak-anak. Baik Ibu. Oke. Karena kita tadi dimulai dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Mungkin mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.